Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Feni Pelgis. NIM saya 2415062631, kelas E15 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh dosen Dwi Cahaya Wibowo MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Membangun Pembelajaran Aktif dan Kreatif untuk Generasi Z atau Gen Z. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pembelajaran aktif. Apa sih itu pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif biasanya sering disebut juga active learning. Merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses berpikir, berdiskusi, dan bertindak. Dalam pembelajaran aktif, siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran, guru, dan teman sebaya secara mendalam. Tujuan utamanya agar siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna dan bukan hanya sekedar menghafal teori. Saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran aktif. Yang pertama, siswa terlibat langsung secara mendalam dalam kegiatan belajar seperti diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Dan yang kedua, proses pembelajaran bersifat dua arah. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu bukan satu-satunya sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga, siswa dilatih untuk memperbaiki kritis, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat. Yang kelima, adanya refleksi terhadap hasil belajar, agar siswa memahami apa yang sudah dipelajari dan apa yang perlu diperbaiki. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu strategi membangun pembelajaran aktif untuk generasi Z atau Gen Z. Untuk generasi yang sangat akrab dengan teknologi, guru perlu menyampaikan metode dengan kebutuhan mereka. Antara lain, yang pertama menggunakan teknologi digital sebagai media interaktif, misalnya menggunakan Kahoot, kuis, atau Google Classroom untuk membuat aktivitas belajar yang menantang dan menyenangkan. Yang kedua, menghindari diskusi kolaboratif. Generasi Z atau yang disebut Gen Z suka berbagi ide dan bekerja sama melalui diskusi kelompok. Mereka juga dapat belajar menghargai perbedaan pendapat dan berpikir lebih terbuka. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembelajaran berbasis proyek atau masalah. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk berpendapat. Guru perlu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk menemukan ide tanpa takut masalah. Hal ini penting untuk melatih rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran aktif bagi generasi Z atau Gen Z. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keaktifan berpikir. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, membentuk pemahaman yang mendalam karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif biasanya disebut creative learning. Adalah pendekatan yang memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan ide, imajinasi, dan inovasi dalam proses belajar. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga diajak untuk menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan pemahamannya sendiri. Generasi Z yang dikenal dengan ide-ide segar, berpikir cepat, dan kemampuan beradaptasinya tinggi. Karena itu, pembelajaran kreatif menjadi wadah ideal mereka untuk mengekspresikan potensi dan orisinalitas. Manfaat belajar kreatif bagi generasi Z. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir divergen, yaitu berpikir dari berbagai sudut pandang.
Yang kedua, melatih siswa untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa dihargai ide-idenya. Dan yang keempat, membentuk karakter siswa yang mandiri, percaya diri, dan solutif terhadap tantangan zaman. Ikut ciri-ciri pembelajaran kreatif. Yang pertama, guru dan siswa sama-sama berperan aktif dalam menciptakan suasana belajar yang dinamis. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga ada proses berpikir dan menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga, siswa didorong untuk berpikir out the box. Yang keempat, media dan metode belajar bervariasi. Biasa menggunakan video, karya seni, eksperimen, atau proyek digital. Dan yang terakhir, strategi membangun pembelajaran kreatif untuk generasi Z, yaitu gunakan teknologi sebagai media eksperimen. Siswa membuat video edukasi, podcast, infografis, atau presentasi digital untuk menjelaskan suatu konsep. Ini membuat pembelajaran menarik sesuai gaya Gen Z. Berikan kebebasan dan tantangan. Guru memberikan topik terbuka yang dijelajahi siswa dari berbagai perspektif agar mereka dapat mengekspresikan ide secara unik. Integrasikan seni dan imajinasi. Pembelajaran kreatif yang selalu harus serius. Aktivitas seperti menggambar, membuat poster, atau mendesain simulasi digital dapat membantu siswa berpikir lebih luas. Bangun suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Guru perlu menciptakan lingkungan yang membuat siswa nyaman, bereksperimen, mencoba, bahkan gagal, karena dari proses itulah kreativitas tubuh terbuka dan berpikir secara luas dan ide-ide keluar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya, Angela Fiani Felgis, pamit undur diri. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah saat saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.